Ya kalau kita lihat dalam trennya APBD Kota Medan ini kan lebih banyak kita lihat dalam bentuk pembangunan fisik gitu. Nah, kenapa fisik? Ya kita tahu kalau dalam bentuknya misalnya pemberdayaan, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan kapasitas ataupun penguatan ekonomi dan segala macam. Nah, ini kalau dalam praktiknya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, tapi kalau dia fisik itu ada fee biasanya. Ini yang kita ketahui selama ini praktiknya seperti itu. Nah, kalau dia pelatihan kan ataupun penguatan kapasitas itu kan eh, tidak ada yang bisa diperoleh, sehingga selalu saja acuan berbagai daerah selalu ngejar fisik. Nah, ini yang sebenarnya menjadi persoalan bagi kita. Nah, pertanyaannya, kalau kita kembali ke judul, sebenarnya APBD itu untuk siapa gitu kan? Kalau dilihat dari prosesnya, ada nggak kita merasa misalnya dilibatkan dalam keputusan-keputusan pembangunan di Kota Medan? Nah, misalnya dalam aspek perencanaan kita dilibatkan, misalnya kita butuh apa gitu. Nah, kemudian kita diputuskan pembangunannya apa gitu. Ini kan tidak terjadi. Nah, misalnya contoh, kalau kita lihat pembangunan 2-3 tahun terakhir ini, itu kan lebih pada top down. Itu dari atas itu lahirnya, bukan dari bawah. Nah, kalau dari atas itu kan keinginan elit. Nah, argumennya nggak tahu kita, tetapi kemudian dibangun. Kalau dari bawah kan jelas dia disaring, ditanya satu persatu kebutuhannya apa, baru kemudian muncul kegiatan. Kalau dari atas itu kebutuhannya kebutuhan elit. Nah, kita bisa lihat misalnya Tugu Selamat Datang, baik di Amplas maupun di Pinang Baris, itu kan bukan kebutuhan bukan aspirasi dari bawah, itu kan elit. Nah, kemudian juga pembangunan lain semua lebih banyak keputusan-keputusan elit. Jadi tidak dalam ranah masyarakat yang mengusulkan ataupun berdasarkan kebutuhan. Itu yang kalau kita lihat dalam konteks judul ini. Jadi APBD itu sebenarnya untuk siapa gitu kan. Nah, kalau dilihat dari top down itu lebih kepada banyak kepentingan elit yang muncul, bukan kebutuhan dari bawah. Meskipun pada pemberitaan pemerintah Kota Medan ini mengakuin bahwasannya mereka telah melakukan sosialisasi. Tapi pada akhirnya yang Abang masuk adalah harusnya sebelum ini dibangun, masyarakat harus mengutarakan apa kebutuhannya, seperti itu Bang El ya. Jadi dia bukan sosialisasi. Kalau sosialisasi kan sudah ada gitu. Baik. Nah, dia dalam sistem mekanisme anggaran itu kan ada namanya musyawarah rencana pembangunan, musrenbang. Nah, ada tingkat kelurahan, ada tingkat kecamatan, ada tingkat kota. Nah, ini kan prosesnya dari bawah. Nah, kemudian kalau ada sinkronisasi pusat atau provinsi, itu namanya disinkronkan. Nah, itulah prosesnya secara undang-undang. Nah, tapi pada prakteknya yang sering terjadi adalah lebih banyak top down, dari atas turun ke bawah. Baik. Jadi itu ditunjuk pembangunan ini. Nah, kita bisa lihat misalnya contoh banyak proyek-proyek, sebenarnya pertanyaannya ini punyanya siapa atau siapa yang melahirkan gagasan ini? Apakah dari bawah atau dari kajian atau gimana? Nah, contoh nanti kita bisa lihat misalnya Lapangan Merdeka, itu lahirnya dari siapa? Keinginan revitalisasi misalnya. Apakah keinginan masyarakat Kota Medan atau keinginan elit? Ya. Nah, kemudian ada nggak itu didiskusikan dalam wacana-wacana yang lebih luas? Misalnya kebutuhannya seperti apa? Ya, ini baik. Kan tidak, ini top down. Nah, begitu juga proyek-proyek yang lain. Apakah itu proyek underpass macam-macam? Nah, ini juga harusnya ada kajian yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, ini sebenarnya praktek penganggaran yang benar adalah prosesnya ada dua, ada bottom up dan ada top down. Nah, ini yang harusnya mekanismenya dilakukan. Kemudian setelah itu muncul, kemudian dia disaring lagi lewat skala prioritas berdasarkan ketersediaan uang, kemampuan keuangan. Jadi bukan kemudian
atas kemauan elit saja. Ini yang harusnya dipahami dalam proses penganggaran. Ya, baik Bang El.